warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, di mana hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yaitu dengan teknik dekomposisi. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen kehadiran kalian sebelumnya. Ahmad Lutfi tidak hadir kemana? Sakit. Semoga Ahmad Lutfi segera sembuh ya. Amin. Ista Nur Hofifah, Latifah Makia, Muhammad Ferdian, Muhammad Ilham, Muhammad Nikel. Ya, jadi ada satu orang ya, Ahmad Lutfi, yang tidak hadir karena sakit. Sekarang tangannya di depan semuanya. Hidung, pegang dahi. Dahi, ayo dahi yang mana? Dahi yang ini. Kalau ini namanya dagu. Sekarang pegang telinga. Pegang kepala. Kepala yang mana? Ini kepala ya. Oke deh, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, Ibu ada pertanyaan di layar. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna. Kalian ingin nih membuat pesta ulang tahun yang sempurna, yang bagus sesuai mimpi kalian atau impian kalian. Pasti ada kan tuh. Nah, apa saja yang harus disiapkan supaya itu bisa terlaksana? Ayo, adakah yang mau berpendapat? Apa yang harus kita siapkan? Ya, oke. Balon, makanan, kue ulang tahun, hadiah, ya. Apa? Pita, oke. Apa? Karpet juga harus diurai ruangannya ya. Apalagi? Ya, hiasan. Oke. Ada lagi yang lain yang perlu disiapkan, Laura? Menata ruangannya. Oke, Dekorasi. apa? Dekorasi. Iya, tadi ada hiasan, dekorasi ya, dengan cara menata ruangannya. Nah, ini itu salah satu banyak hal yang harus kita siapkan agar pesta ulang tahun kita itu menjadi sempurna. Banyak hal yang harus kita siapkan tadi, seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Apakah semua perlu persiapan? Perlu. Dan itu harus kita lakukan dari awal. Agar apa? Agar berjalan dengan mulus, dengan lancar. Iya, makanya harus disiapkan dulu tadi apa yang perlu disiapkan dalam acara apa? Ulang tahun. Ada balon, ada kue, ada pita, ada hiasan tadi seperti yang kalian sebutkan, karena itu identik dengan pesta ulang tahun. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana indikator pencapaiannya yang pertama dapat mengidentifikasi 1-3 permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara logis, dan yang kedua dapat menguraikan permasalahan kompleks menjadi 2-3 bagian kecil dengan tepat. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Dari sini nanti kita akan melakukan kegiatan
kegiatan dengan menggunakan komputer dan juga tidak menggunakan komputer dengan teknik dekomposisi. Anak-anak, seperti yang tadi disampaikan di awal, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata komputasional? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Apa itu belajar komputasional anak-anak? Mungkin ada yang tahu, bisa disebutkan? Iya? Mungkin ada yang membaca di layar juga boleh menyebutkannya? Atau ada pemikiran lain yang dibaca di sana? Oh, disimpulkan Bu, berpikir komputasional itu seperti ini, kayak gitu. Ini hal baru ya untuk kita semua ya, berpikir komputasional. Mungkin sebagian besar malahan kalian baru mendengarnya. Komputasional, ada yang mau menyebutkan atau membacakan boleh? Oke, Mika, apa itu berpikir komputasional? Dari berpikir komputasional mengikuti pengertiannya sebagai cara memecahkan masalah menggunakan prinsip ilmu komputer serta tempat teknik utama yang terdiri dari dekomposisi, memecah masalah, pengenalan pola, mencari kesamaan, abstraksi, fokus pada informasi penting, dan algoritma langkah-langkah solusi. Mengapa tidak hanya pada komputer, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari, seperti membuat nasi goreng atau merakit mainan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Michael ya, bahwa berpikir komputasional adalah meliputi pengertian sebagai cara memecahkan masalah. Seperti halnya tadi kan kita, bagaimana cara kita menyiapkan pesta ulang tahun. Seperti apa caranya, persiapan apa yang harus dilakukan, dekorasi, makanannya, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu misalnya salah satu contohnya, memecahkan masalah. Masalah kan ada banyak hal mungkin, tapi kita akan fokus pada hal-hal yang terkait dengan kita. Nah, menggunakan prinsip ilmu komputer. Nah, ini lebih kepada prinsip ilmu komputer prinsipnya. Jadi kita akan belajar itu serta 4 teknik utama. Lalu di dalam berpikir komputasional ada 4 teknik utama. Itu pertama ada teknik dekomposisi. Apa itu Bu? Dekomposisi. Ada yang tahu? Ada yang tahu dekomposisi? Ada? Boleh di... Ya, nih. Boleh Reja. Betul sekali. Dekomposisi itu memecahkan masalah. Lalu ada lagi yang kedua, pengenalan pola. Apa itu? Iya. Mencari kesamaan. Lalu yang ketiga, abstraksi. Iya, Jitni. Fokus pada informasi yang penting. Iya, fokus pada informasi yang penting. Dan yang terakhir yang keempat, apa itu Jahdan? Langkah-langkah solusi. Iya, algoritma, yaitu langkah-langkah solusi. Ada 4 itu, yaitu teknik utama berpikir komputasional, berpikir dengan prinsip ilmu komputer. Nah, itu anak-anak, itu yang akan kita bahas. Nah, untuk hari ini kan ada 4 teknik nih, seperti yang Pian bilang, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan algoritma. Hari ini kita fokus hanya kepada 1 teknik saja, yaitu tentang dekomposisi. Nanti kita akan belajar teknik-teknik yang lain di pembelajaran selanjutnya ya. Nah, lalu penerapan berpikir komputasional ini tidak hanya pada komputer saja. Kan kita ketahui bahwa mungkin berpikir komputasional Bu, itu kok mirip ya Bu ya sama kata-katanya komputer. Ya betul, komputasional itu ya mungkin lebih mengarahnya ke komputer kan, penggunaan alat media, bisa HP, bisa komputer dan lain sebagainya. Namun anak-anak, untuk berpikir komputasional itu tidak hanya perlu misalnya harus ada Chromebook, misalnya nih Ibu ada siapkan Chromebook kan, atau misalnya ini laptop, HP atau lainnya. Nah, bisa juga kita buat dalam kegiatan sehari-hari, misalnya kayak tadi kita menyiapkan tentang persiapan ulang tahun. Kita pikirkan apa dulu yang kita lakukan. Yang pertama misalnya tadi kan kata teman-teman menata ruangan Bu. Setelah itu Bu mengurai karpet Bu Ai. Setelah itu katanya dihiasi. Setelah semuanya lengkap ruangan itu maka ditaruh
Jadi harus ada dari satu bagian ke bagian yang lain. Kalau ada satu bagian yang tertinggal atau belum terpasang, maka dia akan mungkin tidak menjadi sesuatu yang sempurna, akan ada kekurangannya. Nah, seperti itu ya, berpikir komputasional. Ada yang ditanyakan dulu? Oh, tidak ada. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini dia. Kita fokusnya hari ini ke teknik dekomposisi. Apa itu teknik dekomposisi? Tadi ada yang bilang memecahkan masalah, Bu. Iya. Jadi kita akan memecahkan masalah. Teknik dasar berpikir komputasional atau dekomposisi adalah memecahkan masalah besar, ya kan? Menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, perintilan kecil-kecil agar lebih mudah dikelola dan dipahami. Misalnya kita mau apa nih? Mau bikin pesta ulang tahun, ya kan? Apa yang harus kita lakukan pertama? Misalnya menyiapkan undangan. Lalu yang kedua menyiapkan ruangan. Lalu setelah ruangan siap, mendekor ruangan. Setelah mendekor ruangan, maka mengisinya dengan kue-kue dan hadiah. Nah, itu maksudnya, jadi dipecah-pecah sehingga nanti bisa menyiapkan dan menjamu tamu undangannya dengan baik, sehingga pesta kita itu berjalan dengan lancar katanya tadi. Itu tujuannya kan. Contohnya memecahkan proses memasak nasi goreng menjadi beberapa langkah. Menyiapkan bahan, tadi Ibu bilang tadi. Lalu kompornya harus dinyalakan. Kalau tidak nyalakan, gimana caranya masak? Nah, itu hal-hal seperti itu dipikirkan dalam berpikir komputasional. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya lalu memasak nasi. Ini sebenarnya kan kegiatan kita sehari-hari yang lebih teratur dan sistematis. Siapkan dulu. Apa dulu? Kompor dulu kah? Rincing dulu kah? Kompor dulu. Baru nanti siapkan rincing. Baru dinyalakan kompornya. Baru ditaruh nasi dulu apa minyak dulu? Minyak dulu. Baru ditaruh nasi. Kalau nasi dulu, setelah minyak kan seperti apa? Nah, kayak gitu maksudnya. Paham kan maksud Ibu? Urutan langkahnya itu sistematis. Nah, lalu dari hal besar kita pecah menjadi hal-hal yang lebih kecil seperti itu. Nah, itu dekomposisi namanya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Kita akan berkelompok. Sudah Ibu bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, setiap kelompok akan mendapat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian, kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi sudah Ibu beritahu kelasnya juga dan nama-namanya di sini ya. Lalu setelah itu ada di sini soal yang kalian kerjakan, yaitu besok aku akan pergi liburan bersama kedua orang tuaku. Tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk mempersiapkannya. Bantu aku untuk mempersiapkannya. Apa yang harus dilakukan kalau mau liburan? Maka kamu tuliskan di sini langkah pertamanya apa, lalu langkah keduanya dan langkah ketiga seperti tadi kan. Kita pecah lagi, ini mau liburan nih. Apa yang harus kita lakukan supaya liburannya itu berjalan dengan lancar? Nah, tulis saja langkahnya. Ada sudah di sini tabelnya, bisa kalian isi di tabelnya masing-masing. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan.
dari kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Besok aku akan pergi liburan bersama kedua orang tuaku. Tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk mempersiapkannya. Bantu aku untuk mempersiapkannya yuk. Pertama, nomor. Kedua, baju ganti. Dan ketiga, peralatan dan Langkah kedua, memastikan tidak ada yang tertinggal, uang saku, dan bekal perjalanan. Langkah 3, mengunci pintu rumah dan lain-lain. Menyiapkan kendaraan berangkat. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada tadi yang pertama apa? menyiapkan koper. Menyiapkan koper. Lalu yang kedua? Baju ganti. Baju ganti. Selanjutnya? Peralatan. Peralatan. Bahkan sampai mengunci pintu ya, supaya aman. Bagus sekali. Dikasih apa? Dikasih wow, keren. Besok aku akan berliburan bersama kedua orang tuaku. Tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk mempersiapkannya. Dan aku untuk mempersiapkan langkah 1. Menentukan barang yang perlu dibawa untuk besok. Tuliskan apa saja yang perlu dibawa. 1. Baju. 2, celana. 3. Tas. 4. Kamera. Oke, ini kelompok 2. Tepuk tangan. Besok aku akan pergi liburan bersama kedua orang tuaku. Tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk mempersiapkannya. Bantu aku untuk mempersiapkan minum. Pertama, baju ganti, makanan dengan payung. Kedua, menyiapkan tempat, menyiapkan makanan. Langkah ketiga, menyiapkan tenda. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. It's very good. Wow, keren. It's very good. Aku akan pergi liburan bersama kedua orang tuaku, tapi aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk menyiapkan baju aku untuk itu nomor 2. Siapkan bahan bakar mobil untuk bersiap-siap ketika mau berangkat. Bahan bakar Dikasih apa? dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. It's very good. Wow, keren. It's very good. Wah, keren-keren semuanya ya tadi ya. Bagaimana cara kita mempersiapkan barang-barang sebelum pergi liburan? Dari bahkan ada yang sampai menyiapkan untuk memastikan pintunya terkunci. Dan juga ada yang membawa tenda. Jadi nanti bisa di sana bisa dipakai ya. Kalau misalnya di luar ruangan kah, atau misalnya mau menikmati suasana malam dan lain sebagainya. Wow, keren. Langkah ke depan gerak. Hadap kanan gerak. Maju 3 langkah ke depan gerak. Hadap kiri gerak. Maju 2 langkah ke depan gerak. Bravo. Oke, tepuk tangan. Hadap kanan gerak. Maju 1 langkah gerak. Hadap kiri gerak. Maju 2 langkah
kembali ke sekolah. Oke ya? Lihat, sudah bisa diperhatikan. Sebelum ibu bagikan, masing-masing nanti dapat satu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita bisa bagikan sekarang. Ada yang bisa dibantu, Aman? Iya, ikutin itu. Nanti dia akan mengalir menuju sekolahnya hingga dia kembali ke sekolah. Gimana, no? Oke. Nah, anak-anak, apakah sudah semua kelompok dapat Chromebook-nya? Kita akan bermain di stretch namanya. Sudah ya, tadi ibu kita login ya. Nah, ini namanya stretch anak-anak. Ada banyak di sini, ada menjelajah karya pemula, ada let upload the community, ada buat proyek dan lain sebagainya. Kalian bisa nanti explore. Lalu kita ke permainan, ini sudah disiapkan. Bersiap untuk pergi ke sekolah. Silakan, tadi linknya sudah ibu kasihkan di Chromebook-nya masing-masing. Nanti kita mainkan. Kalau kita pencet bendera hijau maka dia akan mulai bermain. Anak-anak ibu sudah siap? Siap. Iya, bersiap untuk pergi ke sekolah. Lihat anak-anak, instruksinya di bagian kanan. Silakan perhatian karakter kucing. Ada kan kucing? Nih, yang akan memandu permainan. Apabila barang-barang baru telah muncul, silakan klik barang tersebut untuk membantu kucing berangkat ke sekolah. Nah, jadi ini apa, barang apa yang diperlukan kucing untuk pergi ke sekolah? Kayak gitu. Sekarang kita pencet. Nah, hello, tolong bantu aku. Iya. Tunggu dulu, nanti dia ada barang-barangnya. Nah, silakan pencet. Apakah tas diperlukan? Oh, betul. Aku butuh tas katanya. Nah, anak-anak, di sini ada ikan nih. Apakah ini iya? Tadi kalian sudah pencet iya? Aku tidak perlu membawa ini karena ini biasanya diletakkan di ruang tamu misalnya ya. Nah, kalau bekal perlu? Perlu. Tadi sudah di sana. Oke. Perlu. Ada lagi, ada pensil. Yes. Ada lagi barang yang lain? Sudah ya. Oke, luar biasa. Ini siapa? Iya, ini sudah katanya, ini selesai dipilih. Nah, ini namanya, tadi apa namanya? Stretch. Yang maju ke depan, menyimpulkan dari hal yang sudah kita lakukan. Boleh Ilham, silakan ke depan. Selanjutnya kali ini kita belajar komposisional tentang dekomposisi. Oke, luar biasa sekali. Untuk Ilham, ada lagi teman yang lain mau menambahkan? Oke, Siti Kausani, boleh silakan. Di sini di depan supaya didengar teman-temannya. Kita bisa mempelajari memecahkan masalah dari yang maju kami. Oke, kita belajar memecahkan masalah dari yang besar
Ya, Pak, bisa dikumpul aja dong. Beda di suara itu masuk. Penilaian akhir, tes akhirnya sudah diterima. Nah, ini merupakan akhir dari pembelajaran hari ini. Pesan Ibu tetap rajin untuk belajar dan kita berusaha menerapkan berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Jadi kita berpikirnya itu lebih sistematis, lebih terurut seperti kata Siti tadi dan seperti kata Ilham tadi. Kita berusaha selalu untuk memecahkan masalah atau hal apa yang akan kita inginkan, seperti itu, dari misalnya hal besar lalu kita pecah-pecah menjadi hal yang lebih kecil. Nah, itu tadi. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Sekian Ibu ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.